sebuah danau di bagian selatan Yeriko dengan panjang kurang lebih 80 km dan lebar 16 km ini dalam kitab Nabi Yeskiel, Nabi Yoel, dan Zakaria dikenal dengan nama Laut Timur untuk membedakannya dari laut di sebelah barat Yerusalem, yakni Laut Tengah. I give you my heart, all to you my God. Nabi Yeskiel dalam kitabnya bab 47 ayat 18 menulis, di sebelah timur mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel, terus ke laut timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur. Orang Arab menyebut laut ini dengan nama Laut Lot untuk mengenang apa yang pernah terjadi terhadap keluarga Lot dalam kitab Kejadian. Di samping dikenal sebagai Laut Timur, kitab suci Perjanjian Lama juga menyebut laut ini dengan nama Laut Asin. Hal ini bisa ditemukan dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 3, kitab Ulangan bab 3 ayat 17, atau kitab Yosua bab 18 ayat 19. I will seek your face. I give you my heart, all to you my God. Nama Laut Mati tidak pernah muncul dalam kitab suci, dan nama ini mulai diperkenalkan pertama kali oleh Santo Hieronymus pada abad kedua. Dewasa ini Laut Mati berada kurang lebih 411 meter di bawah permukaan laut, yang menjadikannya sebagai daerah terendah di atas permukaan bumi ini. Kedalaman air Laut Mati menurun secara amat drastis. Saat ini permukaan Laut Mati telah menurun kira semeter dibandingkan dengan pada awal abad ini. Hal ini mengakibatkan lebar dan panjang laut ini semakin lama semakin kecil. Menyusutnya air Laut Mati terjadi karena beberapa hal, selain mengurangnya curah hujan di wilayah ini, serta meningkatnya kebutuhan akan air, baik di Israel maupun di Yordan, yang memaksa mereka untuk memompa air sungai Yordan dalam ukuran besar.
Akibatnya, air produk ke Laut Mati semakin hari semakin berkurang. Di masa ini muncul sejumlah gagasan untuk membuat terowongan yang mengalirkan air Laut Tengah ke Laut Mati agar laut ini tidak mengalami kekeringan yang fatal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Laut ini disebut Laut Mati karena beberapa alasan. Pertama, karena air yang masuk ke dalam laut ini tidak bisa mengalir ke tempat yang lain. Alasan kedua, karena kadar garamnya yang tinggi, tak ada makhluk hidup yang bertahan hidup di dalamnya. Dikatakan bahwa air sungai ini hanya menghilang lewat proses penguapan yang menghasilkan konsentrasi semua jenis klorida seperti magnesium, natrium, kalsium, kalium. Setelah disengat panas matahari yang membakar saat mengunjungi Masada, kami akhirnya boleh bersantai ria di Laut Mati di pesisir dekat Ain Gedi. Banyak di antara kami mencoba merasakan terapung di atas permukaan air laut ini, sambil mengoleskan lumpur Laut Mati yang hitam pekat ke seluruh tubuh. Pujian dari hati